Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nur Nafia, mempunyai channel namanya juga Nur Nafia. Terus saya sebagai dosen, di mana saya sebagai dosen di sini untuk saat ini mengajar mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Di mata kuliah algoritma dan pemrograman 1, di video saya sebelumnya itu saya pernah membahas terkait bukan sistem ya, kayak mau membuat program untuk menampilkan bilangan kelipatan 2. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nih, saya copy, saya taruh di sini. Udah bisa dilihat ya bahwa di sini itu ada flowchart dan ada pseudocode. Flowchart dan pseudocode ini kalau saya lakukan tracing itu ada kekeliruan. Contoh ya, contoh. Ini kan sudah ada flowchart sama pseudocode-nya. Misal kalau saya terapkan dalam bentuk program, misalkan saya buat yang pertama lipat 2, artinya kelipatan 2. Terus di sini nanti karena ada inputan, maka saya menggunakan scanner. Saya import dulu scannernya. Terus kalau kita mau menampilkan apapun di layar, di monitor sini output, maka kita harus menuliskan fungsi utamanya, yaitu static void main. Nah, ini. Penulisan di bahasa Java sini itu case sensitif, jadi kapital kecil sangat berpengaruh. Scanner saya harus saya deklarasikan dengan variabelnya inp. Nah, di sini ada deklarasi i dan batas. Misal i-nya saya pakai byte, terus batasnya saya pakai integer. Selanjutnya ini ada inputan batas. Nah, ini cara tampilkan di layar system.out.print agar si user tahu disuruh menginputkan input batas angka. Nah, kalau di ini hanya untuk menampilkan di layar, sedangkan untuk menampung variabel input ini ada input sama dengan batas. Nah, berarti tampung di sini batas itu sama dengan inputannya apa tadi, scanner inp, variabel batas tadi byte int. Nah, ini int, kalau byte kan tadi i. Nah, ini proses untuk input batasnya, kemudian dicek. Nah, ini kalau gambarnya modelnya ada decision, kemudian decisionnya itu ada kondisi kembali lagi di decision, berarti ini adalah perulangan. Nah, perulangan misalkan saya gunakan for, nah kalau perulangan apapun itu pasti ada 3 hal yang harus diperhatikan: kondisi awal, kondisi berhenti, dan loopingnya. Nah, berarti tadi ini i-nya saya taruh di sini mulainya. Nah, terus kondisi berhentinya i, dilihat di sini kondisi berhentinya batas lebih besar dari i. Berarti batas lebih besar dari i. I-nya nambah, i-nya nambahnya i plus sama dengan 2. I plus sama dengan 2. Ini cara nyingkat tulisan kayak tadi ya. Jadi ini kan i sama dengan i plus 2 itu bisa disingkat dengan i plus sama dengan 2. Seperti ini. Nah, terus ditampilkan i-nya. Tampilkannya system.out.print. Nah, sudah. Ini bisa
batas lebih besar dari I, bisa juga I kurang dari batas. Boleh, nanti hasilnya pasti sama. Tapi hasil ini kemarin kalau kita lakukan tracing, saya buatkan file lagi yang baru. Kemarin kan kita membuat pseudocode-nya, misal saya tuliskan ulang di sini. 1, mulai. 2, deklarasi. Deklarasi batas, terus I sama dengan 0, saya perbesar. Kemudian input batas. Kemudian ini melakukan pengecekan if apakah batas lebih besar dari I. Jika iya, maka print I. Maaf, tadi duluan. Oh maaf, I-nya ditambah dulu. Di mana? I sama dengan I plus 2. Cara nulis ini itu bisa sama saja dengan I plus sama dengan 2. Ini bahasa Java-nya kayak gitu. Terus ini tampilkan print I. Ini jika iya ya. Nah, jika tidak, selesai. Ini pseudocode-nya, flowchart-nya seperti di sini. Ini ada tulisan kembali ke nomor 4. Nah, saat kita nulis pseudocode ini, nah ini bisa ditransfer ke dalam sini. Akan tetapi ada yang tidak cocok. Jadi antara di sini dengan yang kita buat di pseudocode-nya itu ada yang tidak cocok. Contoh misal, saya kasih inputan batasnya sama dengan 5. Maka nanti kalau kita tracing, ya ini tracing maksudnya itu kita compile sendiri, maka dia akan menghasilkan ini output. Ini lakukan tracingnya. Tracing itu kayak kita membuat compile sendiri. Berarti misalkan batas sama dengan 5, berarti dicek apakah 5 lebih besar dari 0. I-nya kan 0. Ya. Di sini I sama dengan 0 karena masih deklarasinya awal. Nah, iya kan 5 lebih besar dari 0. Berarti I-nya 0 tambah 2 sama dengan 2. Ditampilkan di layar ini outputnya. Terus kembali ke nomor 4. Berarti apakah 5 lebih besar dari 2? Iya, berarti I sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian print I, berarti berikutnya print 4. Kemudian kembali ke nomor 4. Berarti dicek apakah 5 lebih besar dari 4. Ya, berarti I-nya ditambah I sama dengan I plus 2. Terus I-nya terakhir 4 tambah 2, 6. Kemudian print I, tampil 6. Kemudian kembali lagi ke nomor 4. 4 kita cek batas lebih besar dari I. Di mana batasnya adalah 5, I-nya 6. Apakah lebih besar? Tidak, berarti selesai. Nah, ini kan harusnya kalau di logika nggak cocok. Kalau batasnya 5, kelipatan 2 kan hanya 2 dan 4. Ini kalau kita gunakan di pseudocode yang saya tulis atau flowchart-nya. Nah, kalau di programnya, nanti ini kalau saya running, maka dia akan menampilkan 0, terus 2, terus 4, kemudian selesai. Nah,
Kalau yang ini kesalahannya adalah nilainya 0 dulu. Kita coba running ya. Jadi ini kalau saya tracing manual, maka dia akan menghasilkan 0, 2, dan 4. Kita coba ya. Saya running. Batasnya misalkan 5. Nah ini, dia akan muncul 0, 2, dan 4. Nah, tidak sesuai dengan yang kita harapkan juga. Kalau di sininya cocok untuk batasnya selesai. Ini agar dia pindah baris ini ya, suksesnya saya kasih ln. Nah, ini kalau kita inputkan 5, cocok dia batasnya hanya sampai 2 dan 4. Tapi ini 0, berarti apa yang harus direvisi? Baik di programnya ataupun di flowchartnya. Di flowchartnya yang harus kita revisi adalah peletakannya. Ya, yang direvisi hanya cukup di letaknya ini. Letak penulisan batas. Dan mulainya ini. Mulainya yang kita revisi. Jadi ini kalau saya revisi, saya tulis ulang. Nah, saya tulis ulang. Berarti yang harus direvisi peletakan ini, kondisi. Nah, ini loh, kondisi yang ini ya. Jadi, maaf. Nah, kalau di Paint seperti ini ya. Kita tulis lagi dari awal. Mohon maaf. Nomor 1, mulai. 2, ini deklarasi, itu berarti mendeklarasikan variabel. Batas sama i dimulai dari 2. Kemudian 3, kita input batasnya. Terus nomor 4, langsung kita print ya, kita print i, kemudian i-nya ditambah i plus sama dengan 2. Cara nulis seperti ini itu sama saja dengan i sama dengan i terakhir ditambah 2. Terus nomor 6, inilah baru dicek batasnya. Apakah batas lebih besar dari i? Jika iya, kembali ke 4. Kalau kayak gini nulisnya ini ya. Terus kalau tidak, selesai. Ini kalau kita tracing, misal logikanya saya inputkan batas 5, outputnya itu untuk menampilkan hasilnya. Misalkan kita tracing itu berarti kita compile manual berdasarkan alur pikir kita. Berarti awalnya batas sama dengan 5, i sama dengan 2. Nah, ini print i-nya 2 ditampilkan di sini. Ini ya. Karena kita inputkan batasnya, terus berikutnya nomor 4 print i. Terus selanjutnya i ditambah, berarti i sama dengan i terakhir 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian dicek if apakah batasnya 5 lebih besar dari 4. Iya. Berarti kembali ke nomor 4, print i-nya terakhir berapa? 4. Terus i nambah lagi, berikutnya nomor 5 kan, i sama dengan i terakhir tambah 2. I-nya 4 tambah 2 sama dengan 6. Terus dicek if apakah batas lebih besar dari i. Batasnya yaitu 5 lebih besar dari 6. Tidak, selesai. Harusnya kan kayak gini. Nah, ini pseudocode-nya sudah benar. Berarti di programnya apa yang harus dirubah? Cukup nilai awalnya di sini. Nah, nilai awalnya dimulai dari 2. Ini kita training. Kita compile, maka hasilnya persis dengan yang kita logikakan tadi. Nah, ini 2 dan 4. Itu cara berpikirnya. Jadi, pseudocode yang pernah saya kasihkan ini, itu kesalahannya hanya cukup meletakkan batas dan mulai i-nya ya. Jadi ini yang benar di sebelah sini ini. Yang sebelah kanan. Ini ada kesalahan. Jadi ini kalau saya tulis kesalahannya adalah
di sini ya, letak ini letaknya harus di, maaf, intinya ini saya taruh di sini, ini harusnya letaknya di, nggak mau ya ini, saya pakai gini aja. Nah, ini letaknya harusnya di nomor 6. Nah, ini letaknya. Nah, letak nomor 4 dan 6 ditukar saja. Dan di sini dirubah, salah, dirubahnya menjadi 2. Nah, ini yang harus dirubah. Berarti flowchartnya bagaimana? Sebentar, ini saya geser. Saya buatkan flowchartnya yang dalam, astagfirullahaladzim. Ini saya perbaiki peletakannya agar muat, maksud saya ya. Saya mulai itu, oh iya, di sini kan tidak seberapa lengkap. Saya buat manual dari gambar ya. Semoga rapi pembuatan gambarnya. Mulai ini anggap elit, deklarasi itu untuk mendeklarasikan variabel dan nilai awal, berarti batas, koma, i sama dengan 2. Anggap ini tulisannya rapi, bagus. Terus input, menginputkan input batas, terus di sini print i, ini jajar genjang. Setelah di print i, berikutnya dilakukan penjumlahan i-nya agar dia iterasinya, karena perulangan itu ada 3 hal. Nilai awal, kondisi berhenti, dan di sini iterasinya atau stepnya. Nah, berarti ini stepnya i sama dengan i plus 2. Kalau saya nulis i plus sama dengan 2, itu sama saja dengan i nilai terakhir ditambah 2. Terus disinilah baru pengecekannya. Nah, jadi yang kemarin itu salahnya hanya di sini peletakan. Apakah batas lebih dari i? Boleh batas kurang dari i, boleh batas lebih dari i, monggo. Jika iya ke sini, nah ini kalau muncul kayak gini, itu berarti jelas perulangan. Tapi kalau hanya decision saja, tidak ada looping seperti ini kembali, maka dia bisa juga hanya decision biasa. Nah, ini selesai. Jadi kayak ini peletakan, maaf, ini i-nya diganti dan ini peletakannya dirubah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau belajar, benar-benar harus dicermati, kemudian giat. Karena sesuatu itu tidak bisa langsung instan, butuh proses. Mungkin itu pesan dari saya. Intinya tetap semangat, tetap giat. Mohon maaf jika penyampaian saya terlalu cepat atau kurang bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.